warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusmana. Waalaikumsalam, Bu Indri. Pak Rusmana gimana kabarnya? Sehat, Pak Rusmana? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Rusmana hari ini di sekolah? Apa aman-aman saja? Ya, alhamdulillah aman, Bu. Cuman, Bu, ini ada ya beberapa hal yang saya ingin bicarakan dengan Ibu Indri karena ada beberapa masalah yang saya hadapi di kelas, Bu. Oh, begitu. Iya, boleh Pak, silahkan. Kalau boleh tahu nih Pak, permasalahannya apa ya Pak? Begini, Bu, saya kan mengajar di kelas 7. Anak-anak saya itu sering melihat gitu mereka membuang sampah sembarangan begitu, Bu. Oh, iya. Begitu ya Pak ya? Oke. Terutama Bu, ini tadi saya suka melihat ya jajanan di laci meja, kemudian sehabis makan istirahat itu kan banyak apa sampah snack, minuman cup plastik. Mereka tidak membuang di tempatnya, bahkan mereka menaruhnya di meja. Ya, kemudian kita tahu bahwa di depan kelas juga itu ada tong sampah. Cuman itu ya Bu, banyak sekali yang berserakan di sampah tersebut begitu Bu. Oh, begitu. Jadi arah perbincangan kita hari ini, Pak Rusmana ingin membahas tentang anak-anak kelas 7, Pak Rusmana yang membuang sampah sembarangan, gitu ya Pak ya? Betul Bu. Jadi tujuan saya ini, apa yang saya inginkan mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak ini supaya bisa membuang sampah di tempatnya. Karena kita tahu kan bahwa membuang sampah itu kan tidak enak ya Bu, dilihat dipandang mata, kemudian juga tentu saja menimbulkan penyakit begitu Bu. Iya, saya sangat memahami sekali bagaimana keadaan Pak Rusmana. Nah, Pak Rusmana, kira-kira nih penyebab membuang sampah sembarangan itu apa sih kira-kira menurut Pak Rusmana? Bisa dijelaskan? Menurut saya sih Bu, padahal kan di situ kita tahu ya juga tempatnya sampah tersebut dekat begitu ya. Saya kira kalau alasan jauh membuang sampah itu kan bukan alasan ya Bu ya. Iya. Nampaknya anak-anak itu memang membuang apa sampah tersebut belum adanya itu atau kurangnya ya kesadaran dari dirinya itu Bu, untuk membuang sampah pada tempatnya itu Bu. Jadi permasalahannya itu anak-anak kurang sadar ya Pak untuk Hmm. menjaga kebersihan lingkungan sehingga banyak sampah yang berserakan. Nah, kira-kira nih Pak, apalagi penyebab kalau Pak Rusmana tahu lagi, ada lagi nggak penyebab lain seperti Ya itu? mungkin ini Bu, anak-anak selain tadi ya, apa namanya, tidak ada kesadaran, ya terus ya, di antaranya juga mungkin tidak tahu bahaya gitu ya, bahaya membuang sampah sembarangan mungkin itu, apa namanya, permasalahannya juga. Iya, jadi mereka belum tahu dampaknya ya Pak ya. Betul, Bu. Gitu. Selain itu juga, apa tadi ya, tidak ada kesadaran, mereka juga tidak tahu akibat ya, mereka membuang sampah sembarangan tersebut ya. Yang jelas ya dari segi kebersihan pun, itu kurang baik ya. Tadi kita juga bisa, tidak enak dipandang matanya, tidak enak juga mengganggu kenyamanan orang lain, Bu. Jadi mereka itu masih belum tahu juga dampaknya. Kenapa membuang sampah sembarangan seperti itu ya, apalagi mereka membuangnya asal-asalan gitu ya, ada di laci, ada atas meja dan sebagainya. Nah, ini bisa nantinya kan menimbulkan penyakit ya, Bu, ya. Ya, penyakit dan berbahaya, banyak nyamuk makin di kelas tersebut begitu, Bu. Iya, nah memang ya Pak ya, jadi anak zaman sekarang itu, sekaligus, perlu intens ya Pak, Hmm. begitu untuk menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan ya Pak. Ada kurangnya kesadaran dari anak-anak, kemudian mereka tidak tahu dampaknya gitu ya Pak, yang terkait Iya. permasalahan penyebabnya mereka membuang sampah sembarangan, seperti itu. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah Bapak Rusmana gambarkan tadi, kira-kira menurut Pak Rusmana, langkah-langkah yang cocok nih Pak untuk
mengurangi atau menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah itu apa? Ya Bu, saya mempunyai rencana ya, nanti di tengah-tengah pembelajaran saya itu akan menyisipkan atau menayangkan ya, video, tentang ya temanya berkaitan dengan dampak membuang sampah sembarangan. Ya mereka, bisa melihat secara langsung Bu ya, bagaimana jika sampah sampah itu seandainya ya tidak dibersihkan dan itu, sangat tentu saja ya, sangat menumpuk, bagaimana akibatnya begitu kan. Nah, setelah itu Bu, juga terus kita, selalu mengingatkan dan selalu, memberitahukan ya ke anak-anak. Mungkin, selain itu juga, kita dibuatkan ya, apa namanya, kesepakatan kelas ini untuk supaya lebih menguatkan lagi gitu ya rencana, tentang apa namanya, bagaimana dampak dari, membuang sampah, pada tempatnya begitu, Bu. Iya, jadi ada rencana solusi ya Pak ya, berupa pemutaran video biar contohnya, lebih konkret. Kemudian juga ada pembuatan poster yang dibuat oleh, Bapak bersama anak-anak untuk keyakinan kelas juga harus, dibuat seperti itu ya Pak ya? Iya, betul Ibu. Iya. Nah, kira-kira ada nggak solusi lain, Pak? Karena solusi yang Bapak tawarkan ini kan sifatnya untuk kelas, padahal kebersihan itu kan bukan hanya untuk kelas saja gitu, tetapi seluruh lingkungan sekolah. Ada nggak, Iya. Pak, solusi lain gitu? Ya, tadi mungkin solusi yang saya tawarkan itu di lingkup, kelas ya, Bu, ya, bisa Betul. kita, tangani gitu. Saya punya rencana lain, Bu, karena setelah saya mendapatkan permasalahan seperti ini, saya juga, mengamati ya di lingkungan sekitar dan ternyata itu juga banyak sampahnya juga ya, ada juga anak-anak yang membuang sampah bukannya di tempatnya, malahan membuang sampah ditutup tong sampahnya gitu ya, berserakanlah begitu. Nah, oleh karena itu ya kita, untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, ya kita tidak bisa atau saya tidak bisa, apa namanya, menyelesaikan sendiri ya. Kita perlu, apa namanya, berkonsultasi begitu ya, ataupun, berdiskusi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, ya nantinya selain itu juga kita bisa disampaikan bagaimana nanti tindak lanjutnya ya dari sekolah ini yang mengenai penanganan sampah ini. Nah, kebetulan ya Bu, di awal ajaran baru ini kita akan mengadakan rapat gitu kan. Nah ini, kesempatan untuk, apa namanya, menentukan ya tema proyek P5-nya itu. Ya, barangkali ini bisa dijadikan tema ya, Bu, di semester sekarang ini. Ya, Iya. misalkan saja kita bisa menentukan, temanya kalau berkaitan dengan sampah, misalkan "Sampahku Tanggung Jawabku". Ini mungkin, cocok gitu ya untuk memfokuskan biar anak-anak itu terbiasa ya membuang sampah pada tempatnya, begitu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya, Pak. Sampahku tanggung jawabku. Mhm. Berarti ya, Pak, menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Jadi ada ide-ide baru untuk menerapkan pada sistem pembelajaran P5 tadi. Karena P5 ini juga kan tentunya menerapkan karakter yang harus ditanamkan ke siswa di era kurikulum merdeka seperti itu ya, Pak ya. Iya. Nah, terkait solusi yang Bapak rencanakan, sangat luar biasa ya, Pak, ya. Namun solusi ini tentunya butuh sebuah komitmen tuh dari Bapak. Kira-kira nih, Pak, komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar semua rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya di dalam komitmen Bapak juga, tidak mungkin berjalan sendiri gitu ya, Pak, ya. Pasti Iya. membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungan, dari orang sekitar. Nah, kira-kira komitmen Bapak itu untuk kemudian dukungan seperti apa yang dapat Bapak harapkan untuk membantu, Bapak menyukseskan kegiatan tadi? Iya, Bu. Kalau untuk permasalahan saya ini bisa tadi ya, di awal sudah saya sampaikan bisa terasa sih kalau di lingkungan kelas ya. Yang jelas memang betul ya, saya harus berkomitmen, di antaranya tadi bagaimana kita secara kontinu gitu kan, menayangkan video-video secara terus-menerus dilakukan di kelas ya. Kemudian ketika ada anak-anak yang melanggar, pelanggaran dengan, apa namanya, keyakinan yang tadi sudah
buat tersebut kita juga bisa melakukan gitu ya dengan bentuk segitiga restitusi itu Bu ya. Jadi selain membuat kesepakatan kelas juga kita bisa melakukan segitiga restitusi biar anak-anak juga tentu saja bisa melakukan ini bisa bertanggung jawab gitu dan tahu konsekuensi yang mereka lakukan. Nah, sedangkan untuk rencana tema P5 yang jelas bagaimana komitmen saya begitu kan ya kebetulan saya tadi ya di hasil rapat itu di diberi amanah gitu ya menjadi koordinator P5 juga gitu ya. Insya Allah dengan kita menyelenggaraan program P5 ini kita ikut andil ya dalam menentukan tadi diantaranya di dalam program P5 itu kan menentukan dimensinya apa, menentukan alur kegiatan sampai tahapan aktualisasinya begitu ya Bu. Nah, di samping itu juga kita yang melakukan ini tidak hanya bisa sendiri saya gitu ya untuk melaksanakan tugas ini yang tentu saja mendapatkan dukungan dari rekan sejawat ya ini diperlukan dan semua warga sekolah ya juga bisa untuk mengimplementasikan program 5 itu gitu. Begitu Ibu. Luar biasa ya Pak, ini idenya menerapkan sebuah solusinya ke dalam sebuah tema P5. Jadi Bapak datang ke saya ini bercerita tentang keluh kesahnya terkait anak didiknya yang harus sadar terhadap membuang sampah ya. Kemudian Bapak sudah memaparkan penyebabnya dan juga ternyata Bapak sudah memikirkan beberapa solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada gitu. Dan ternyata menurut saya solusi yang disampaikan oleh Bapak itu luar biasa. Apalagi komitmen Bapak juga sangat luar biasa. Terlebih Bapak juga sebagai koordinator P5. Saya yakin Bapak bisa mengatasi kendala terkait sampah yang ada di lingkungan Bapak. Seperti itu ya. Nah, permasalahannya sudah selesai, alhamdulillah sudah beres. Pokoknya nanti kalau sudah diterapkan, mohon Bapak bisa berkabar perkembangannya seperti apa. Bisa Bapak mengirimkan dokumentasinya, juga poster-posternya. Siapa tahu saya bisa mencontoh kegiatan yang Bapak lakukan karena ini hal baik bisa dilakukan di sekolah saya seperti itu. Nah, bagaimana sekarang Pak Rusmana, ada lagi yang ingin disampaikan? Untuk sementara cukup dulu Bu ya. Nanti kalau ada hal-hal lain mungkin bisa saya menghubungi Ibu lagi. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan-bosannya ya untuk membantu permasalahan yang saya hadapi di Dengan sekolah. senang hati ya Pak ya. Dengan senang hati saya senang sekali semoga rencana aksinya dan program P5-nya bisa berjalan dengan baik. Kalau begitu, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Mohon izin Iya, pamit. sama-sama Pak. Iya. Baik, Pak. Kita langsung ke rekaman yang kedua. Oke. Baik Bapak, kita coba skenario dialog coach dan coachee. Kasusnya ada beberapa siswa yang tidak antusias dan konsentrasinya pada saat belajar itu kemudian acuh ya seperti itu. Pemerannya masih sama tapi beralih peran. Coachnya Pak Rusmana dan coachee-nya saya Indri Maya Lestari. Iya. Ya, bisa dimulai ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indri. Waalaikumsalam Pak Rusmana. Ya, Bu Indri bagaimana nih kabarnya, sehat hari ini?
Alhamdulillah, Pak. Saya selalu merasa sehat nih, Pak. Iya, oke, alhamdulillah ya. Terus bagaimana, Bu? Iya, Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? ini Pak, jika Bapak tidak sibuk Hmm, dan Bapak ada waktu gitu, tidak sedang ada acara, izin saya ingin berbincang sebentar Pak dengan Bapak. Ya, boleh. Silahkan, Bu. Apa kira-kira yang perlu disampaikan kali ini? Silakan. Iya, begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya saat ini. Mungkin setelah saya bercerita kepada Bapak, saya bisa menemukan solusi terbaik untuk masalah yang saya hadapi di kelas, begitu. Kalau boleh tahu, memangnya ada masalah apa ya, Bu ya? Ini Pak, jadi pada saat kegiatan belajar di kelas, ada Ya. beberapa siswa yang tidak fokus Pak. Oh, gitu. Kemudian tidak antusias, bahkan tidak semangat pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Sehingga menimbulkan hasil ulangan di bawah KKM Pak. Gitu. Hmm. Nah, hal itu yang membuat saya sedikit bingung dan sedikit pusing Pak menghadapinya. Oh, jadi begitu ya. Jadi tadi Ibu yang disampaikan ada beberapa siswa yang memang tidak fokus gitu ya, tidak antusias, ya kurang semangat gitu kan ya. Nah, selanjutnya apakah Ibu sudah menelusuri kira-kira apa sih penyebab masalah yang Ibu apa namanya hadapi tersebut begitu Ibu? Sudah Bapak, saya sudah menanyakan, terhadap murid-murid saya, terhadap siswa-siswa tersebut. Kemudian juga kenapa sampai mereka tidak semangat dan tidak antusias gitu pada saat kegiatan belajar berlangsung, seperti itu, Oh, Pak. gitu. Lalu tadi kan Ibu menanyakan ya alasan apa namanya kepada murid gitu ya, kenapa tidak semangat dan tidak antusias. Kira-kira dari pengamatan Ibu itu kenapa murid tersebut tidak antusias saat belajarnya gitu, Bu? Iya, setelah saya amati ternyata, Hmm, saya tuh menyadari juga Bapak, hmm, menyadari, pembelajaran yang saya lakukan ternyata monoton Pak, kurang hmm. menarik dan tidak membuat mereka happy saat belajar, seperti itu Pak. Oh gitu ya. Jadi setelah melihat tadi, mengamati bahwa, apa yang dirasakan oleh siswa, dan Ibu sampaikan tadi ya, terlalu monoton, kurang menarik ya, mereka, apa namanya, tidak happy begitu ya, Bu. Nah, Ya kira-kira betul. kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu harapkan? Atau, ada nggak cara lain begitu ya untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Itu, Bu. Iya, kondisi ideal yang saya harapkan tentunya, anak-anak bisa belajar dengan happy, anak-anak bisa belajar dengan aktif, tidak hanya mendengarkan saja gitu atau Mmm, menulis saja, tetapi harus lebih semangat gitu. Nah, ternyata berdasarkan pengamatan saya, eee saya kurang menerapkan metode, Pak. Metode, kemudian strategi, dan media pembelajaran dengan baik, Pak. Sehingga siswa tidak semangat saat mengikuti KBM yang saya terapkan seperti itu. Jadi dari saya sendiri saya sudah melihat kekurangan saya tadi, akhirnya saya akan menerapkan hal seperti mengubah metode seperti itu Pak. Kemudian strateginya juga media pembelajaran yang lebih menarik dan lebih diperbanyak lagi. Mengadakan ice breaking tentunya di mhm. sela pembelajaran agar anak tidak ngantuk dan lebih antusias seperti itu Pak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Ibu sampaikan ini, solusinya luar biasa. Ibu, benar-benar, merencanakan ya bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat siswa lebih antusias dan, semangat tentu saja ya di dalam pembelajaran, begitu Bu. Iya Bapak, iya seperti itu. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan ini? Karena ini butuh penanganan dan harus segera kan gitu, Mhm. pastinya
saya akan secepatnya memperbaiki kegiatan alur pembelajarannya. Seperti tadi mungkin pembuatan RPP-nya juga harus saya Ya, perbaiki seperti itu, Pak. Karena saya merasa kenapa harus cepat? Karena lebih cepat itu kan lebih baik untuk iya benar. layanan terbaik, agar siswa mendapatkan pelayanan terbaik untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran yang diharapkan. Bukan hanya siswa yang mengharapkan terbaik, tapi juga tentunya saya sebagai guru. Oke, baik Ibu, luar biasa ya. Ngomong-ngomong kita tidak terasa ya, sudah berada di akhir obrolan kita ini Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini Bu? Baik Pak, jadi obrolan kita kali ini saya merasa menemukan Hmm, solusi apa yang harus saya lakukan untuk membuat anak-anak lebih antusias saat belajar dan pembelajaran lebih menyenangkan tentunya. Seperti itu, Pak. iya, luar biasa ya. Nanti terkait dengan solusi yang tadi Ibu rencanakan, sangat luar biasa ya. Namun dalam solusi tersebut kan tentunya kita butuh komitmen dari Ibu ya, seperti itu. Iya, Nah, iya kira-kira betul, Bapak. ya, dari komitmen apa yang akan Ibu lakukan gitu ya, agar semua rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik. Ya tentu saja komitmen tersebut pastinya Ibu tidak bisa bekerja sendiri kan ya, pasti membutuhkan dukungan dari lingkungan. Nah, kira-kira dukungan seperti apa sih yang Ibu harapkan yang bisa membantu Ibu gitu? Iya, tentunya saya membutuhkan kolaborasi, butuh Hmm, dukungan dari semua pihak, bukan hanya dari murid saja gitu Pak, oh, tetapi di sini ada kepala sekolah yang memfasilitasi, yang memberi support gitu, kemudian teman rekan sejawat, kemudian orang tua juga yang paling harus juga tahu kegiatan pembelajaran putra putrinya di sekolah demi mensukseskan kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua untuk kesuksesan pembelajaran tersebut, Pak. oke, baik Ibu. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat menumbuhkan motivasi ya belajar untuk Ibu. Dan saya menunggu ya nih Bu cerita Ibu selanjutnya ya. Iya, Bagaimana nanti hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran ini tadi. Ya, terus diberi kabar lah ya kepada saya gitu ya perkembangan pembelajaran di kelas Ibu nanti. Itu ya Bu. Terima kasih ya sudah mau bercerita Bu kepada saya. iya Bapak. Terima kasih juga ya Pak sudah mau mendengarkan, sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama saya tentunya dan alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkan solusinya dan Oke. insya Allah saya akan segera menerapkan apa yang terbaik untuk siswa-siswa saya. Oke, sama-sama ya Ibu. Semoga sukses nih Ibu. Ya, itu aja Amin mungkin Pak, ya. terima kasih Saya ucapkan banyak. terima kasih. Sama-sama, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi diri, latihan coaching, yang pertama ada pertanyaan, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan berlangsung secara jelas dan struktur dengan penjelasan yang diberikan sesuai pertanyaan yang diajukan. Kemudian ada pemahaman konteks yang tepat seperti ketertarikan coaching dengan supervisi akademik, serta fokus pada tujuan yang relevan dengan pengembangan profesional guru. Kemudian jawaban yang diberikan langsung menanggapi pertanyaan coach, memastikan kebutuhan informasi yang diinginkan oleh coach dipenuhi. Kemudian terdapat aspek kolaboratif dalam percakapan di mana coach dapat merasa didukung dan diberi wawasan yang bermanfaat untuk refleksi dan pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir, jawaban yang menggunakan informasi yang relevan dan dapat sesuai dengan topik yang dibahas menunjukkan penguasaan materi yang baik. Pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki yaitu meskipun jawabannya sudah relevan, bisa jadi masih ada ruang
Untuk lebih mendalami konsep coaching dan supervisi akademik dengan contoh konkret dan studi kasus yang lebih aplikatif bagi situasi yang berbeda, kemudian percakapan bisa lebih interaktif dengan melibatkan lebih banyak pertanyaan atau klarifikasi untuk memastikan bahwa setiap poin sesuai dengan harapan atau kebutuhan coach serta lebih spesifik, dan memberikan contoh praktis atau studi kasus terkait coaching dalam supervisi akademik bisa membantu memperjelas poin yang dibahas dan memberi gambaran lebih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching? Jawabannya dari saya adalah, sebelum memulai sesi coaching, saya meluangkan waktu beberapa menit untuk fokus pada diri sendiri. Ini bisa berupa latihan pernapasan, kemudian meditasi singkat, atau hanya merefleksi tujuan sesi agar pikiran lebih tenang dan siap untuk mendengarkan secara aktif. Dan sebelum sesi dimulai, jelas mengenai tujuan dan hasil yang diharapkan dari sesi coaching. Hal ini membantu menjaga fokus dan menghindari distraksi saat sesi berlangsung. Dan selanjutnya, menciptakan suasana yang tenang dan bebas dari gangguan di sekitar. Dan ini penting ya untuk memastikan bahwa perhatian tidak terpecah selama sesi coach bisa hadir secara penuh untuk mendengar dan merespon kliennya. Kemudian latihan mindfulness juga secara rutin bisa membantu coach untuk tetap berada di saat ini dan lebih hadir secara penuh untuk sesi coaching. Kemudian saat sesi berlangsung, fokus utama adalah pada coach mendengarkan dengan seksama tanpa interupsi atau memikirkan respon sebelum coach selesai berbicara. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif dengan lebih fokus pada apa yang dikatakan atau tidak dikatakan oleh coach. Berikutnya, setelah setiap sesi coaching, melakukan evaluasi diri, merefleksikan apa yang berjalan baik dalam hal kehadiran penuh dan apa yang bisa ditingkatkan. Dan selanjutnya adalah meminta umpan balik dari coach tentang pengalaman mereka selama sesi coaching, khususnya terkait bagaimana kehadiran coach memengaruhi sesi. Umpan balik ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang aspek-aspek yang mungkin perlu diperbaiki. Pertanyaan selanjutnya adalah, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, jawabannya adalah merasa didengar secara penuh. Ketika coach hadir, pertanyaan untuk secara penuh dan mendengarkan tanpa menghakimi. Hal ini menciptakan rasa dihargai dan penting. Ada perasaan bahwa perhatian dan waktu coach benar-benar tertuju pada kebutuhan dan tujuan pribadi. Kemudian, sesi coaching membantu membuka perspektif baru atau memperjelas pemikiran, perasaan. Pencerahan ini muncul ketika coach mengajukan pertanyaan yang mendalam dan membantu refleksi diri, sehingga coach mampu menemukan jawaban atau solusi yang sebelumnya belum terfikirkan. Coaching seringkali memberikan rasa percaya diri dan motivasi, terutama ketika coach membantu kliennya mengenali kekuatan dan potensi mereka. Dan selanjutnya, saat di coaching seringkali ada perasaan introspeksi yang kuat, di mana coach terlibat dalam refleksi yang mendalam. Dan yang terakhir, setelah melalui proses coaching yang efektif, biasanya muncul rasa harapan atau optimisme terkait masa depan
dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu saja refleksi dari diri latihan coaching kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.